Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja. Yang pertama, angkatan kerja. Angkatan kerja atau penduduk umur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari kerja sebesar 2,56 juta. Yang kedua, bukan angkatan kerja, adalah penduduk usia 0-14 tahun yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lain selain kegiatan pribadi sebesar 0,76 juta. Yang ketiga, bekerja dengan pengurangan jam kerja adalah penduduk yang bekerja tetapi dikurangi jam kerja dikarenakan semakin maraknya penyebaran virus sebesar 24,3 juta. Yang keempat, sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak bekerja karena berbagai sebab seperti cuti, sakit, dan lain sebagainya sebesar 1,77 juta. Penyebab pengangguran di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pemerintah dalam menekankan penyebaran COVID-19 dengan menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, seperti pembatasan sekolah, bekerja di kantor, keagamaan, fasilitas umum, sosial budaya, transportasi umum, dan pertahanan keamanan. Adanya pembatasan mobilitas ini, masyarakat dihimbau untuk di rumah aja, sehingga pendapatan masyarakat menurun atau merosot. Yang kedua, pada masa pandemi COVID-19, kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, daya beli masyarakat menurun. Akibatnya, barang menumpuk, sehingga perusahaan mengurangi kapasitas produksi dan mungkin juga menghentikan kegiatan produksi atau menutup perusahaan. Dengan demikian, tenaga kerja banyak yang diberhentikan atau tidak bekerja lagi. Dampak pengangguran di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang begitu besar bagi perekonomian masyarakat. Sejak awal pandemi hingga saat ini, banyak karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan melemahnya perekonomian keluarga. Yang kedua, banyaknya perusahaan-perusahaan yang ditutup sehingga melemahnya investasi. Yang ketiga, semakin lama seseorang menganggur, semakin besar beban psikologis yang ditanggung. Secara psikologis, orang yang menganggur mempunyai perasaan tertekan hingga berpengaruh terhadap berbagai perilaku kehidupan sehari-hari. Secara sosial, orang yang menganggur akan merasa minder dengan status sosial yang belum jelas. Upaya pemerintah dalam penanggulangan pengangguran di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, adanya paket stimulus ekonomi ini supaya pelaku usaha tetap terus melanjutkan kegiatan usaha sehingga dapat menghindari adanya PHK yang terus-menerus. Yang kedua, melalui program Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena PHK, pemerintah telah memberikan intensif pelatihan dengan target 3,5 sampai 5,6 juta penerima manfaat. Hingga saat ini, terrealisasi lebih dari 680.000 penerima manfaat didominasi oleh korban PHK. Yang ketiga, melalui program bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal, seperti memberikan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meningkatkan sekitar 56 juta pekerja sektor formal dan memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan. Yang keempat, mendorong kepada dunia melalui mempersembahkan intensif agar mereka dapat mengoptimalkan
alternatif-alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja dibanding dengan PHK. Alternatif tersebut antara lain pengurangan jam kerja, pengurangan shift, lembur, hingga pemotongan gaji, serta perluasan kesempatan kerja. Yang kelima, dengan program industri padat karya sehingga mampu menampung tenaga kerja yang menganggur. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 membuat pemerintah berpikir keras bagaimana cara untuk meminimkan banyaknya pengangguran di Indonesia. Dengan semakin besarnya jumlah pengangguran, pemerintah pun membuat kebijakan-kebijakan seperti paket stimulus ekonomi, pemberian kartu program prakerja, jaringan pengaman sosial untuk tenaga kerja formal dan informal, memperluaskan tenaga kerja dibanding dengan PHK, perluasan program industri padat karya. Kita sebagai warga Indonesia harus mematuhi pemerintah untuk mengurangi maraknya virus COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan atau prokes. Serahkan semua kepada pemerintah, serta menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis online di masa pandemi COVID-19. Demikian penjelasan dari hal tersebut. Sekian dan terima kasih.